Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rahma Yanti Ningsih, NIM C19862060035, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah HI ketiga, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 3, yang berjudul Etika Pengembangan dan Penerapan Iptek dalam Pandangan Islam. Nah, meliputi 4 poin. Yang pertama, sinergi Islam dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang ketiga, paradigma ilmu bebas nilai. Dan yang keempat, yaitu perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu sinergi Islam dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Nah, integrasi sinergi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam pengaplikasian ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Nah, pengguna akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baik, secara aksiologis pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki 2 karakteristik, yaitu yang pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Yang kedua, yaitu munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar, juga menjadi bagian yang sangat penting. Nah, demikian pula dalam praktek kehidupan manusia sering ditemukan seseorang bisa berbuat bodoh atau jahat padahal ia termasuk orang-orang yang intelek. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu paradigma ilmu tidak bebas nilai. Baik, untuk paradigma ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu sering terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Habermas berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan teknis. Nah, dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analisis. Yang kedua, memahami manusia sebagai sesamanya memperlancar hubungan sosial. Yang ketiga, yaitu teori teoritis. Nah, ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai ilmu. Jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan, dan sebagainya. Baik,
Untuk pembahasan yang ketiga yaitu paradigma ilmu bebas nilai. Untuk ilmu bebas nilai menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu, pengetahuan itu sendiri. Nah, Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Nah, yang ketiga, yaitu penelitian ilmu tidak luput dari pertimbangan etis. Untuk bebas nilai sesungguhnya adalah tuntunan yang ditunjukkan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu itu sendiri. Artinya, tuntutan dasar agar ilmu dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa pertimbangan politik, agama, maupun moral itu sendiri. Bahwa paradigma ilmu bebas nilai berpendirian bahwa ilmu tidak terkait oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Nah, untuk pembahasan yang keempat, yaitu perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. Al-Qardawi mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah rasa tanggung jawab di hadapan Allah, amanat ilmiah, tawadu, ijah, mengutamakan dan menerapkan ilmu, menyebarkan ilmu, serta hak cipta dan penerbit. Baik, berdasarkan perlunya akhlak Islami di atas, peran Islam menjadi keniscayaan dalam mengembangkan iptek, yaitu diantaranya yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun itu menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alhamdulillah, penjelasan tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.